Salam Ika Lemhanas. 85 tahun lalu dalam Kongres Perempuan Indonesia ketiga tahun 38, tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu. Sedangkan dalam Kongres Perempuan Indonesia kedua tahun 35 telah menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia adalah sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Kita ingin tahu bagaimana peran Kowani atau Kongres Wanita Indonesia saat ini, serta posisi wanita Indonesia di dunia internasional. Telah hadir di studio IKA Channel Ibu Tantri Diah Kirana Dewi, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Kowani. Terima kasih, saya panggil Mbak saja ya. Terima kasih Mbak Tantri sudah hadir di IKA Channel ini. Iya, tadi sudah disebutkan bahwa Kowani ini memang tidak bisa terlepas dari Kongres Perempuan dari pertama, kedua, ketiga sampai saat ini. Nah, ini yang ingin saya ketahui lebih dulu, apa sebetulnya yang dimaksud dengan ibu bangsa? Oke, terima kasih Ibu Ida. Saya juga memanggilnya Mbak. Selamat pagi semuanya. Yang saya perhatikan selama saya mengikuti di dalam Kongres Wanita Indonesia ini hampir 2 periode. Karena nanti pada Desember 2024 berakhir periode yang yang sekarang. Itu memang ibu bangsa dilaksanakan pada saat Kongres Wanita ketiga 1935, yang mana pada saat itu seluruh perempuan Indonesia bergerak. Kita tahu sekali pada tanggal 22 Desember 1928 itu adalah Kongres Perempuan Indonesia pertama, yang mana hampir seluruh komponen perempuan Indonesia yang mempunyai satu organisasi, kebanyakan adalah dari Asia, kemudian dari wanita Katolik, kemudian dari Yogyakarta dan lain sebagainya, itu memang sudah mempunyai satu harapan terhadap perempuan Indonesia, sehingga terus bergulir dan melihat kepesatan perkembangan pergerakan perempuan Indonesia, di mana akhirnya diciptakanlah satu tagline adalah ibu bangsa. Ibu bangsa ini tidak hanya mengenai bagaimana seorang ibu mendidik anak di dalam keluarga inti, tetapi juga mempunyai satu hal yang sangat baik, yaitu memberikan contoh kepada seluruh perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa melaksanakan kegiatan pembangunan di dalam bangsa dan negara Indonesia ini. Ya, sebetulnya ini adalah inti dari Hari Ibu. Betul. Jadi kita semua sebagai ibu bangsa. Betul. Jadi semua perempuan-perempuan di Indonesia ini memang adalah sebetulnya ibu bangsa. Dan juga remaja-remaja putri ini adalah calon-calon ibu bangsa. Yang memang harus kita bina, yang memang harus kita berikan pengertian mengenai tugas-tugas ibu bangsa ini ya. Nah, ini sudah 85 tahun atau bahkan 95 tahun yang lalu dari sejak Kongres. Besok tanggal 22 Desember 2023 sudah sampai di angka 95. Dan insya Allah di 5 tahun ke depan, 100 tahun ini, pergerakan perempuan Indonesia luar biasa. Kita bisa melihat semangat-semangat perempuan Indonesia tidak hanya di lini keluarga inti, tetapi juga sampai di kancah internasional. Ya, jadi dalam perjalanannya 95 tahun ini, sejak Kongres pertama kemudian ini, tentunya ada beberapa perubahan ya dari tujuan-tujuan dari Kongres Perempuan ini. Nah, ini perbedaan utamanya saat ini apa ini yang harus dilakukan oleh perempuan Indonesia dari kacamata Kowani? Ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang makin signifikan yang kami sendiri sudah merasakan luar biasa di 30 sampai 40 tahun kemarin, sampai dengan hari ini saya duduk di sini pun juga perkembangannya pesat sekali, terutama di kancah internasional. Kita bisa melihat
bagaimana menteri-menteri yang luar biasa, kebetulan kita sama-sama ya Mbak Ida, Mbak Ani dan Mbak Retno, Mbak Menlu dan Mbak Menkeu ini sangat benar-benar memberikan suatu makna yang sangat strategis di dalam kiprah kita sebagai perempuan Indonesia. Nah, untuk Kowani sendiri banyak sekali stakeholder yang ingin juga selalu bersinergi dengan Kowani, karena memang Kowani ini sudah sampai ke pelosok-pelosok. Mitra kita adalah BKOW-GOW saja sudah hampir 38 provinsi. Kemudian bisa dibayangkan 103 betul, 103 organisasi perempuan yang masuk di dalam Kowani. Jadi kalau di total keseluruhan hampir 97 juta perempuan Indonesia itu adalah masuk di dalam Kowani. Nah, ini sebetulnya kekuatan sendiri, kekuatan tersendiri bagi Indonesia ini betul. Ya. 97 perempuan ini berkumpul mempunyai ide dan segala macam. Nah, ini bagaimana ini Kowani dan juga federasi organisasi ini akan berjuang untuk perempuan Indonesia ini. Nah, ini karena masih banyak PR ya, dari pertama politik di dalam negeri yang masih belum mencapai target 30%, kemudian masih terjadi kekerasan untuk perempuan, bahkan anak, dan sekarang sudah remaja-remaja ini sudah mulai kekerasan. Nah, ini bagaimana menurut Kowani? Kita memang sudah banyak mengimplementasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kemajuan perempuan Indonesia. Contoh pada saat tahun lalu 2022 kami ditunjuk oleh pemerintah untuk mengadakan dijadikan chair W20 presidensi G20 Indonesia 2022, yang mana itu implementasinya juga yang kami buat, yaitu kami mengadakan plenary notes atau plenary event di 5 kota besar. Satu pertama adalah mengenai isu gender equality di Likupang, Sulawesi Utara, kemudian UMKM, ekonomi, di mana kami sendiri terjun langsung melihat bagaimana perkembangan SMEs perempuan masa pandemi kemarin. Itu hampir 65%, hampir 65% perempuan itu bergerak di dalam UKM. Dan itu luar biasa Mbak Ida. Yang kami terkagum-kagum adalah implementasi perempuan Indonesia ini terjun langsung sampai tingkat mereka bisa mengekspor dalam kondisi pandemi. Kemudian dalam health kami lakukan di Banjarmasin dengan disabilitas juga, Banjarmasin dan di Manokwari. Itu juga kami melihat banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia ini terjun langsung untuk melihat bagaimana sampai sejauh mana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ida bahwa mengenai violence yang ada di women violence yang ada di Indonesia memang agak sangat memprihatinkan buat kami sendiri Kowani, karena bertumbuh makin pesat mengenai korban-korban perempuan, baik itu di KDRT dan mungkin di hubungan relationship terhadap pria, itu yang membuat kita juga miris sebenarnya. Tetapi kami terus berjuang, karena pada saat kemarin baru minggu lalu kami menghadiri Golden Peace Convention di Manila, di mana pada saat itu juga kita juga membuat satu MOU untuk stop violence terhadap perempuan Indonesia, dan juga supaya ada kedamaian itu dimulai dari rumah. Jadi kita juga membuat satu tagline, peace begins in the home, yang mana memang harus diimplementasikan dengan cara pendidikan yang lebih sempurna untuk para perempuan Indonesia, terutama di pelosok-pelosok negeri, di perbatasan-perbatasan negeri itu, bahwa perempuan Indonesia harus lebih mendekatkan diri kepada anak-anak, karena
anak-anak ini adalah generasi penerus kita, sehingga jangan sampai mereka juga menimbulkan satu permasalahan tersendiri di mana bullying dan lain sebagainya itu terjadi seperti itu. Iya, jadi memang ibu bangsa ini sangat-sangat penting untuk menopang Indonesia atau negara kita ini untuk tetap berjaya dan juga untuk ketahanan nasional. Mau tidak mau itu memang menjadi satu ketahanan nasional. Dan kita harus juga menciptakan agent of change atau agent of change yang mana disitulah kita bisa melihat perempuan-perempuan Indonesia bersatu padu, bergotong royong untuk membuat suatu arti di dalam baik itu keluarga inti maupun bangsa dan negara ini. Seperti itu. Sehingga kita harus bisa menarik perempuan-perempuan yang memang kurang beruntung karena mengalami KDRT dan juga remaja-remaja putri atau itu memang harus kita rangkul ini. Yang ingin saya ketahui, masalah atau penyebab dari KDRT ini apakah masih masalah ekonomi rumah tangga? Selalu. Makanya ketahanan nasional yang tadi Mbak Ida sampaikan itu adalah merupakan satu pembelajaran buat kami juga di Kowani, bahwa itu harus terus didengungkan. Karena kalau tidak, bagaimana kita bisa mensinkronisasikan antara keluarga dengan ekonomi dan juga mungkin pendidikan ya, karena kita tidak semuanya bisa mendapatkan pendidikan yang gratis di setiap lini di hulu dan hilir dari hulu dan hilir Indonesia, karena tidak semua juga kita mendapatkan suatu praktis di dalam kegiatan perempuan-perempuan Indonesia. Nah, itulah yang selalu ditekankan adalah memang bagaimana menciptakan satu lingkaran ekonomi agar bisa mereka mengendalikan sesuai dengan keinginan satu keluarga ini. Berarti memang salah satu jalan keluar bagi masih banyak KDRT ini. Kowani memberikan pembelajaran kepada kaum perempuan untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri dengan segala hobi dan segala sehingga bisa mendatangkan ekonomi atau menambah ekonomi keluarga. Nah, jadi di dalam mitra kami BKOW GOW ini juga harus terus menciptakan suatu hal yang positif untuk supaya bisa mengimplementasikan ke setiap daerah-daerah yang mereka sudah kunjungi dan lain sebagainya. Iya, Mbak Tantri, bagaimana saat ini melihat situasi politik pemilu 2024 ini? Terlihat juga semakin banyak perempuan-perempuan Indonesia yang dipasang itu mereka calon legislatif ini. Bagaimana Kowani melihat ini? Ya, sangat-sangat bangga karena di satu segi saya melihat banyak sekali calon legislatif dari perempuan Indonesia masih muda-muda. Jadi saya beranggapan bahwa ini merupakan regenerasi yang luar biasa di tahun politik ini, karena mungkin saya tidak melihat di 5 tahun yang lalu seperti itu. Jadi kebetulan sekali di Kowani juga memang bukan organisasi ke arah politik, tetapi banyak sekali pengurus-pengurus baik itu di Dewan Pimpinan maupun pengurus yang di bidang-bidang itu juga menjadi caleg. Malah di bidang saya, bidang hubungan luar negeri itu ada sekitar 4 calon legislatif tidak hanya di Jakarta tetapi di luar Jakarta. Jadi saya pikir itu sangat positif sekali, dan kita melihat potensi-potensi perempuan Indonesia saat ini, terutama perempuan-perempuan muda itu membanggakan lah. Walaupun kita belum melihat sampai sejauh mana pemerintah akan bisa menaikkan menjadi sampai dengan atau lebih dari 30%, terutama di legislatif juga di eksekutif seperti itu. Bagaimana Kowani juga memperjuangkan persamaan hak antara pria dan perempuan ini? Itu karena
di Indonesia masih sangat terasa. Betul. Ini bagaimana memperjuangkannya ini? Ya, Kowani memang sangat menghargai sekali apapun yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Tidak hanya pada saat ini, pada saat yang dari pemerintahan zaman Bapak Soekarno sampai saat ini. Karena bagaimanapun sinergi kita dengan pemerintah sangat dekat, terutama pada saat zaman Pak Soeharto sendiri meminta untuk kami Kowani mengusulkan Kementerian Perempuan. Pada saat itu masih Menteri Muda Peranan Wanita, di mana Ketua Umum Kowani pada saat itu Ibu Lasya Susanto menjadi Menteri Muda Peranan Wanita pertama di era sampai saat ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali Ketua Umum Kowani menjadi menteri. Nah, ini juga perkembangan inilah yang membuat kami sangat bersyukur dan berbangga hati karena Kowani juga dianggap sebagai satu pemrakarsa dan pemerhati terhadap adanya perbedaan gap tadinya antara perempuan dengan para pria. Tetapi sampai saat ini kami tidak melihat gap itu terjadi karena saya melihat juga banyak sekali bapak-bapak atau pria-pria Indonesia juga bersinergi dengan Kowani, di mana untuk ketahanan nasional ini memang sangat dibutuhkan tidak hanya kepada para perempuan Indonesia tapi juga stakeholder atau pemerintahan yang dipimpin oleh bapak-bapak atau pria-pria ini. Ya, ini kami juga ingin tahu bagaimana pendapat Kowani atau pandangan Kowani dengan banyaknya medsos ya. Dan di situ banyak sekali juga perempuan-perempuan yang memang sudah berkeluarga maupun masih single itu ya kurang tertata. Apa ya, kalau orang Jawa totok kromonya itu kurang etika. Nah ini bagaimana Kowani bisa mengurangi hal-hal ini? Memang kami di tempat kami juga ada bidang hubungan masyarakat, itu juga kita selalu brainstorming masalah-masalah di media sosial, tetapi memang kami juga sudah banyak sering menghimbau kepada KPI seperti itu, tapi memang masih belum ditanggapi seperti apa sehingga kami bisa hanya menghimbau dengan adanya webinar misalnya seperti itu atau Zoom yang kita laksanakan jika kita berkolaborasi dengan Kominfo dan lain sebagainya. Tidak bisa langsung karena ya memang kedudukan kami tidak bisa seperti yang diharapkan seperti banyak orang. Memang kalau KPI itu memang penyiaran yang melalui televisi, media televisi. Nah sekarang ini memang yang sedang dibahas adalah dengan medsos ini. Nah ini kan kita harapkan kita ingatkan lagi mungkin ya bahwa mereka pun ibu bangsa. Nah ini yang kurang tertanam di perempuan-perempuan Indonesia ini. Jadi apa yang mereka akan lakukan tentunya akan menurun kepada anak. Nah, ini. Karena mereka nggak berpikiran jauh. Kalau terutama di Instagram, di TikTok dan di Facebook, mereka nggak berpikiran jauh bahwa generasi dia sendiri itu akan melihat sampai sejauh mana. Apalagi misalnya mereka adalah pelakor-pelakor atau dan bicaranya secara vulgar, padahal anak-anak mereka itu akan tumbuh besar. Nah ini memang PR buat Kowani, terutama ibu bangsa, yang benar-benar kita harus memberikan satu contoh kepada para perempuan-perempuan yang mungkin kurang bertata krama atau beretika, berbudaya luhur, supaya bisa menggarap
apa yang Kowani inginkan supaya mereka tidak seperti itu. Ya, nomor satu ada jejak digital, Nah, tidak bisa dihapus. iya, betul. Nah, itu yang harus betul. Dan itu bisa harus berpuluh-puluh tahun, iya, beratus-ratus tahun sehingga mungkin generasi si ibu ini atau si perempuan ini juga akan melihat sampai sejauh mana sosok seorang perempuan yang begitu begitu berbicara seakan-akan tidak melihat sampai sejauh mana generasi itu melihat. Iya. Ini bagaimana rencana Kowani ke depannya ini? Ini kan sekarang ini kan istilahnya adalah masa transformasi, ya. Betul. Nah, bagaimana ini Kowani juga bisa bertransformasi untuk melihat ke depannya Indonesia ini? Alhamdulillah, saya mau sampaikan sedikit Mbak Ida. Kami ini di Kowani mempunyai 6 ketua. 6 ketua ini membidangi 12 bidang, di mana di dalamnya tidak hanya bidang hubungan luar negeri, ada hubungan masyarakat, kemudian Diktekbud, kemudian Soseskel, kemudian politik dan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kita menjamah semua bidang-bidang itu. Dan kita selalu berkolaborasi dan bersinergi terhadap bidang-bidang itu. Contoh seperti kemarin pada saat kami mengadakan Asian Confederation of Council of Women, di mana kami mengadakan di Jakarta karena bersamaan dengan ASEAN Summit, itu juga kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Karena ternyata delegasi-delegasi itu tidak pernah tahu bagaimana tanam pohon. Kami lakukan itu dengan berkolaborasi dengan lingkungan hidup. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan Diktekbud. Bagaimana caranya mereka melihat bahwa pendidikan-pendidikan di Indonesia luar biasa. Bagaimana cara mereka melihat dari negara-negara ASEAN ini teknik dan budaya yang luar biasa. Kami tampilkan semuanya. Kemudian kita berkolaborasi juga antara bidang hubungan luar negeri dengan ekonomi. Di situ kami siapkan seluruh binaan-binaan Kowani yang bekerja sama dengan seluruh pengurus atau organisasi anggota yang juga punya binaan. Di situ kelihatan sekali bahwa bazar yang kami tampilkan di dalam Kowani Fair itu atau Expo kami laksanakan dengan all out, dan kita mencari generasi-generasi baru. Nah, itu sudah terus kami terapkan dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah berkembang pesat acara-acara ini, dan memang merasa ada hasilnya yang diterapkan juga di pihak mitra kami BKOW GOW di daerah masing-masing, dan mereka selalu mereport bahwa setiap tahunnya perkembangan itu selalu ada gitu. Ya, kita kembali ke sejarah dari berdirinya Kowani. Ya. Ini memang terjadi transformasi juga ini kelihatannya, betul. Nah, ini dari mana yang masih relevan kita pakai? Mungkin ada yang juga sudah masalah ini sudah selesai gitu di Kowani, itu apa saja? Jadi gini, kami menambahkan satu hal yang mungkin tidak dilihat oleh kasat mata dari pemerintah dan juga dari organisasi yang lain, yaitu kami mengusulkan pahlawan perempuan yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kami mendapatkan satu apresiasi yang luar biasa dari pemerintah, yaitu dengan menjadikan Kemala Hayati menjadi sosok pahlawan perempuan Indonesia, dan juga Dr. Rubini yang dibunuh dengan beratus-ratus yang ada di Kalimantan, yang dikubur massal pada saat itu juga dijadikan pahlawan. Dan itu alhamdulillah Dr. Rubini juga menjadi pahlawan internasional. Baru saja kami mendapatkan apresiasi dari luar negeri bahwa itulah yang menjadi tambahan apresiasi Kowani di masa-masa sekarang. Untuk hal-hal yang lain, kami justru menambah banyak sekali perihal-perihal mengenai kolaborasi itu. Misalnya dengan adanya
scholarship yang insya Allah akan kita laksanakan, terutama kepada negara-negara yang juga mengenal dekat kepada Kwani, itu juga ada tambahan. Tapi untuk pengurangan nggak ada sama sekali, karena memang berkembangnya berkembangnya masa di mana perempuan Indonesia ini terus bermunculan dengan hasil yang memuaskan, itulah juga Kwani menggiring supaya bisa mendapatkan hal-hal yang positif terus dan bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan yang lebih bagus lagi. Iya kan, karena Indonesia ini masih 17 juta. Ya. Ya, masih kurang gizi. Iya, betul. Kemudian kita masih negara masih banyak lulusan SD. Betul. Nah, ini mungkin perlu bantuan juga gerak cepat dari Kwani ini untuk memperbaiki kondisi seperti ini. Betul. Begini Mbak Ida, kebetulan kami kerjasama dengan BKKBN dan juga dengan Wakil Presiden, karena kebetulan pada saat di periode ini sempat salah satu anggota Dewan Pimpinan Kwani menjadi staf Presiden untuk masalah stunting. Dan akhirnya kami juga terlibat langsung untuk turun gunung, untuk terus mendata dan memberikan satu pelatihan dan lain sebagainya, dan juga mengenai pelatihan gizi buruk ya tentunya, dan memberikan sumbangan-sumbangan untuk anak-anak yang dikategorikan stunting. Nah, itulah yang jadi PR kami adalah sebenarnya tidak hanya anak-anak saja, justru ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan anak-anak stunting ini justru harus diberikan suatu pelatihan supaya mereka tahu bahwa makanan yang bergizi seperti apa, pembentukan otak untuk anak-anak ini seperti apa. Kalau ibu ini tidak sehat dan tidak diberikan suatu pelatihan, nanti akan menurunkan anak-anak yang terus tidak menjadi sehat atau akan menjadi gizi buruk yang makin terus ada. Nah, itu kita juga merupakan suatu PR, bagaimana caranya kita insya Allah akan berkolaborasi dengan pemerintah lagi untuk menunjang ibu-ibu hamil seperti apa. Dan satu lagi Mbak Ida, ada juga keinginan kami untuk terus menjadi agen perubahan untuk para perempuan muda supaya mereka jangan sampai ada pernikahan dini. Dan itu di daerah-daerah makin banyak, tidak hanya seperti kalau kita melihat pendidikan, bukan dari pendidikan tetapi melihat dari masalah ekonomi. Dan itu juga menjadi PR tidak hanya oleh ibu bangsa Kwani, tapi juga seluruh pemerintah, seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pencegahannya seperti apa. Karena kalau hanya dari Kwani saja akan berat, di mana mereka sendiri membutuhkan agen-agen perubahan yang makin meluas untuk memberikan satu pelatihan terhadap pernikahan dini tersebut. Ya, inilah sebetulnya arti dari Hari Ibu. Ya, betul. Peran ibu adalah sangat mulia, betul, tetapi juga sangat berat untuk dijalankan. Betul sekali. Jadi sudah betul para tokoh-tokoh perempuan di masa lalu menetapkan kita ini sebagai ibu bangsa, dan sampai sekarang masih sangat relevan untuk digunakan. Ya. Dan Hari Ibu kita, Hari Ibu yang di tanggal 22 Desember ini juga bukan merupakan Mother's Day seperti negara-negara lain. Karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ida bahwa Hari Ibu yang kita laksanakan atau kita upacarakan setiap tahun itu adalah melihat kemajuan para ibu bangsa yang ada di Indonesia. Karena tekad yang luar biasa dari founding mother kita itu juga merupakan satu gerakan yang terus akan kita bawa sampai akhir zaman. Dan itulah yang membuat perempuan-perempuan Indonesia terus makin maju dan juga memberikan satu elementasi yang luar biasa kepada seluruh perempuan-perempuan di Indonesia tentunya.
dan insya Allah bisa di internasional. Baik, terima kasih Mbak Terima Tantri. kasih. Ini satu informasi yang sangat penting dan yang terpenting adalah bagi perempuan-perempuan Indonesia, kita ini adalah ibu bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar untuk membangun dan menjaga negara Indonesia ini dan juga mempunyai tanggung jawab untuk membuat generasi muda kita ini unggul, berkualitas. Betul. Baik di Indonesia maupun di mancanegara. Itulah harapan kita semua sebagai perempuan dan juga untuk Kowani terus melaksanakan tugasnya ini. Terima kasih. Bahwa kita semua adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.